Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin dari SD Negeri 5 Gubuk, calon guru penggerak angkatan 8, tahun 2023. Bapak Ibu guru penggerak, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi berangkat dari kesadaran bahwa kebutuhan belajar setiap murid berbeda. Kebutuhan murid dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Minat dan gaya belajar murid. Minat belajar. Minat belajar murid dapat berbeda-beda, tergantung dari banyak faktor, seperti kepribadian, lingkungan, dan materi yang diajarkan. Murid yang memiliki minat belajar yang tinggi cenderung lebih termotivasi untuk belajar dan mencapai prestasi yang lebih baik daripada murid yang minat belajarnya rendah. Selanjutnya, gaya belajar. Gaya belajar adalah cara mudah untuk menyerap, mengelola, menyimpan, dan menerapkan informasi. Dengan mengetahui gaya belajar murid, guru dapat membantu murid belajar sesuai dengan gaya belajar murid tersebut. Jenis gaya belajar murid. Yang pertama yaitu visual, kedua auditorial, yang ketiga yaitu kinestetik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid-murid kita. Konten tersebut dapat berupa video, teks, artikel, poster, atau yang lainnya. Yang kedua yaitu diferensiasi proses. Diferensiasi proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari. Dalam diferensiasi proses dapat dilakukan misalnya dengan cara berdiskusi, kerja kelompok, atau tugas individu. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Diferensiasi produk berkaitan dengan hasil pekerjaan murid setelah mempelajari materi pelajaran. Produk yang dihasilkan murid dapat berupa puisi, video, presentasi, atau yang lainnya. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama yaitu melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Yang kedua yaitu merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, yakni memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi, maupun cara belajar. Yang ketiga yaitu mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Jika ada kelebihan dari pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilakukan, maka kelebihan tersebut bisa dipertahankan. Namun jika terdapat kekurangan, maka kekurangan tersebut diperbaiki untuk kemudian dilaksanakan
pada pembelajaran berdiferensiasi berikutnya. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan murid dapat dilakukan dengan beberapa strategi. Yang pertama yaitu strategi diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid-murid kita. Guru perlu menyiapkan beragam konten yang dapat mengakomodasi kebutuhan murid. Konten tersebut dapat berupa teks, artikel, poster, video, dan sebagainya. Strategi yang kedua yaitu diferensiasi proses. Diferensiasi proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari. Hal ini bisa dilakukan dengan kerja kelompok, tugas individu, presentasi, atau yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu diferensiasi produk. Produk adalah sesuatu yang ada wujudnya, bisa berbentuk karangan, tulisan, hasil tes, pertunjukan, presentasi, pidato, rekaman, diagram, dan sebagainya. Selanjutnya, bagaimana kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Sebagaimana yang telah kita pelajari pada modul 1, yakni terkait paradigma dan visi guru penggerak. Paradigma pendidikan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang menghamba pada murid. Untuk mewujudkan hal tersebut, seorang guru harus memiliki nilai-nilai dan peran guru penggerak, yakni berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Untuk mewujudkan paradigma dan visi guru penggerak yang menghamba pada murid dapat dilakukan dengan cara salah satunya yaitu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi berangkat dari kesadaran bahwa kebutuhan belajar setiap murid berbeda. Maka dari itu, pembelajaran berdiferensiasi menjadi solusi dalam upaya mewujudkan filosofi pendidikan yang menghamba pada murid, yakni melayani setiap kebutuhan murid yang berbeda. Koneksi antar materi modul 2.1 yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.